Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Kairani, NIM 1914080001. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang komponen bab 3B. Yang pertama yaitu instrumen online dan offline untuk penelitian deskriptif dan korelasi. Untuk yang pertama, instrumen penelitian deskriptif ada kuesioner, wawancara, observasi. Sedangkan untuk penelitian korelasi ada angket dan aplikasi SPSS. Untuk instrumen online dapat berupa kuesioner menggunakan Google Form, sedangkan untuk instrumen offline dapat berupa dokumen, misalnya angket yang berisi pertanyaan tentang penelitian yang akan diteliti. Selanjutnya yaitu instrumen online untuk penelitian R&D. Yang pertama yaitu instrumennya. Dalam penelitian pendahuluan, contoh instrumennya adalah angket, wawancara, dan dokumentasi. Untuk pengembangan model konseptual, tahap yang dilaluinya ada pengembangan model serta validasi model. Sedangkan contoh instrumennya adalah angket atau daftar pertanyaan dalam kegiatan Focus Group Discussion atau FGD, dan wawancara terstruktur. Sedangkan untuk uji coba model, contoh instrumennya adalah angket yang bersifat kuantitatif, triangulasi dengan wawancara, dan observasi partisipan. Sedangkan untuk membuat instrumen online-nya dapat menggunakan Google Form dan pembuatan angket online yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan diteliti nantinya. Selanjutnya yaitu instrumen online untuk penelitian eksperimen. Instrumennya yaitu berupa independent variable dan dependent variable. Penelitian eksperimen menginginkan adanya kepastian untuk memperoleh informasi tentang ubahan mana yang menyebabkan sesuatu terjadi dan ubahan yang memperoleh akibat dan terjadinya perubahan dalam suatu kondisi. Instrumen online-nya yaitu berupa pertanyaan yang bisa dibuat di Google Form. Selanjutnya yaitu materi tentang teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ada beberapa. Yang pertama yaitu melalui kuesioner atau angket. Melalui kuesioner atau angket, yang pertama yaitu merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan kuesioner. Yang kedua, mengidentifikasi variabel yang akan dijadikan sasaran kuesioner. Yang ketiga yaitu menjabarkan setiap variabel menjadi subvariabel yang lebih spesifik dan unggul. Yang keempat yaitu menentukan jenis data yang dikumpulkan sekaligus untuk menentukan teknik analisisnya. Selanjutnya yaitu metode interview. Teknik pengumpulan datanya yaitu interview, menanyakan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut terhadap partisipan atau responden. Selanjutnya yaitu melalui metode observasi, yaitu teknik pengumpulan datanya dengan cara melengkapi format atau blanko pengamatan sesuai instrumen. Selanjutnya yaitu melalui metode dokumentasi. Teknik pengumpulan datanya yaitu mencari data mengenai variabel berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, Leinger, agenda, dan sebagainya. Peneliti memegang checklist untuk mencari variabel yang sudah ditentukan. Selanjutnya yaitu teknik pengolahan data secara statistik inferensial. Statistik inferensial adalah statistik yang bermaksud melakukan analisis menggunakan teknik statistik untuk memberikan prediksi tentang karakteristik populasi berdasarkan informasi dari sebuah sampel yang berasal dari populasi. Langkah dalam uji statistiknya yaitu yang pertama, memilih uji statistiknya. Yang kedua, tetapkan level signifikannya. Yang ketiga, pilih apakah uji satu sisi atau dua sisi. Yang keempat yaitu hitung uji statistiknya. Yang kelima, kalkulasi derajat kebebasannya. Yang keenam, tampilkan nilai tabel statistiknya. Yang ketujuh yaitu bandingkan nilai hitung berdasarkan uji statistik dengan nilai tabel statistik. Selanjutnya itu teknik pengolahan datanya. Yang pertama
ada percent product moment atau R-test. Yang kedua independent t-test. Rumusnya dapat dilihat pada gambar yang disajikan. Selanjutnya yaitu teknik pengolahan data secara statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah bagian statistika mengenai pengumpulan data, penyajian, penentuan nilai-nilai statistika, pembuatan diagram atau gambar mengenai suatu hal. Selanjutnya yaitu untuk menguji data nominal. Terbagi atas dua, yaitu uji binomial dan uji kali kuadrat satu sampel. Uji binomial ada beberapa tahap, yaitu yang pertama menentukan formula hipotesis. Contohnya yaitu hanya tidak ada perubahan antara populasi dengan data sampel. Hal satunya adalah ada perbedaan antara data populasi dengan data sampel. Selanjutnya yaitu yang kedua menentukan taraf nyata atau A dan nilai P tabel. Contohnya yaitu taraf nyata yang digunakan biasanya 5% atau 0,05 atau 1% atau 0,01. Nilai P didasarkan pada N dan nilai frekuensi terkecil dalam tabel. Selanjutnya yaitu menentukan kriteria pengujian. Contohnya adalah hanya diterima, H1 ditolak apabila P besar dari A. Hanya ditolak, H1 diterima apabila P kecil dari A. Selanjutnya yaitu menentukan nilai uji statistik. Contohnya adalah uji statistiknya adalah membandingkan nilai P dengan nilai A. Selanjutnya yang terakhir yaitu membuat kesimpulan. Contohnya menyimpulkan H0 diterima atau tidak. Yang kedua yaitu uji KI kuadrat satu sampel. Tahapnya yang pertama yaitu menentukan formulasi hipotesis. Contohnya adalah H0 kategori pertama sama dengan kategori kedua. H1-nya kategori pertama tidak sama dengan kategori kedua. Yang kedua yaitu menentukan taraf nyata A dan X kuadrat atau KI kuadrat tabel. Contohnya taraf nyata yang digunakan biasanya 5% dan 1%. Nilai X kuadrat memiliki derajat bebas atau dB sama dengan N kurang 1. KI kuadrat A dalam kurung dB sama dengan hasilnya. Selanjutnya yaitu yang ketiga menentukan kriteria pengujian. Yang keempat menentukan uji nilai statistik. Yang terakhir yaitu membuat kesimpulan. Contohnya yaitu menyimpulkan H0 diterima atau tidak. Selanjutnya yaitu untuk menguji data ordinal. Prosedur uji statistiknya yaitu yang pertama menentukan formulasi hipotesis. Contohnya adalah H0 proses pengambilan sampel merupakan proses random. H1 proses pengambilan sampel. Yang kedua ada menentukan taraf nyata A dan nilai R tabel. Contohnya adalah taraf nyata yang digunakan biasanya 5% atau 1%. Nilai R tabel terdiri atas R batas bawah dan R batas atas untuk N1 dan N2 tertentu. Yang ketiga yaitu ada menentukan kriteria pengujian. Contohnya adalah H0 diterima, H1 ditolak apabila R hitung terletak antara L tabel batas bawah dan R tabel batas atas. H0 ditolak, H1 diterima apabila R hitung lebih kecil dari R tabel batas bawah atau lebih besar dari L tabel batas atas untuk N1 dan N2 tertentu. Selanjutnya yaitu menentukan nilai uji statistik atau nilai R. Tahap-tahapnya yaitu yang pertama data sampel tidak berubah urutannya. Yang kedua menentukan nilai median data. Yang ketiga yaitu memberi tanda minus untuk data di bawah atau lebih kecil dari median dan tanda plus untuk data di atas atau lebih besar dari nilai median. Yang keempat itu banyaknya tanda minus diberi notasi N1 dan banyaknya tanda plus diberi notasi N2. Selanjutnya yaitu menentukan jumlah run merupakan nilai R hitung. Yang terakhir ada membuat kesimpulan, contohnya menyimpulkan H0 diterima atau ditolak. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian.
Yang pertama yaitu prosedur penelitian kualitatif. Tahap pertama adalah tahap refleksi, yaitu identifikasi masalah dan identifikasi paradigma. Selanjutnya yaitu tahap perencanaan. Yang pertama memilih lokasi, yang kedua memilih strategi, yang ketiga triangulasi metodologi, yang keempat persiapan peneliti, yang kelima menyusun pertanyaan penelitian, yang ketujuh menulis proposal, yang kedelapan terjun ke lapangan, yang kesembilan yaitu melakukan wawancara. Selanjutnya tahap pengumpulan. Yang pertama ada melakukan uji kelayakan data, yang kedua audit trial, yang ketiga verifikasi dengan informasi sekunder, yang keempat yaitu multiple rate. Selanjutnya ada tahap penarikan diri, dan terakhir ada tahap penulisan laporan. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian tindakan kelas atau PTK. Yang pertama ada penetapan fokus penelitian. Dalam penetapan fokus penelitian, yang dilakukan adalah mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, menganalisis dan interpretasi data, dan solusi permasalahan. Selanjutnya ada pelaksanaan tindakan. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga observasi, yang keempat refleksi. Tahap terakhir yaitu perencanaan tindak lanjut. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian R&D. Yang pertama ada research and information collecting, yang kedua ada planning, yang ketiga development preliminary form of product, yang keempat preliminary field testing, yang kelima main product revision, yang keenam main field testing, yang ketujuh operational product revision, yang kedelapan operational field testing, yang kesembilan final product revision, yang ke-10 yaitu dissemination and implementation. Selanjutnya prosedur penelitian kepustakaan. Yang pertama yaitu menyiapkan alat perlengkapan, yang kedua menyusun bibliografi kerja, yang ketiga mengorganisasikan waktu, yang keempat membaca dan membuat catatan penelitian. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian deskriptif. Yang pertama yaitu merumuskan masalah, yang kedua menentukan jenis data yang diperlukan, yang ketiga menentukan prosedur pengumpulan data, yang keempat menentukan prosedur pengolahan datanya, yang kelima pengolahan data, yang keenam analisis data. Materi terakhir yaitu menyusun jadwal penelitian. Langkah-langkah dalam menyusun jadwal penelitian yang pertama yaitu inventarisasi, yang kedua membuat prioritas atas mengurutkan kegiatan-kegiatan yang telah diinventarisasikan. Yang ketiga itu menyusun jadwal penelitian sesuai dengan prioritas. Yang keempat membuat network planning berdasarkan jadwal penelitian yang telah disusun berdasarkan urutan prioritas. Hal penting yang perlu diingat dalam menyusun jadwal penelitian yaitu yang pertama harus menghitung waktu yang digunakan secara tepat pada saat akan melakukan penelitian. Yang kedua harus memikirkan hambatan yang akan terjadi selama penelitian berlangsung. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.